Coba saya Ya. bantu. Ya. Eva sepertinya gangguan koneksi di Sidoarjo. Silakan Pak Wahidin, pertanyaannya kepada siapa Ya. dan pertanyaannya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada koneksi yang ganggu. Saya kenalkan Wahidin dari Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan kebetulan sehari Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Pertanyaan yang pertama, langsung saja barangkali ya, karena tentang khilafah, ya. Tentang khilafah ini saya kala mengadakan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat, itu terkadang masyarakat belum begitu paham tentang khilafah yang sebenarnya. Mohon kepada Pak Ustadz bicara yang berkenaan khilafah tadi, Pak siapa? Mohon bisa dijelaskan kembali tentang khilafah yang hakiki. Dan nanti saya akan disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak berbeda paham dan paham tentang yang sebenarnya tentang khilafah itu. Kemudian yang kedua, halo, ya, halo. Ya, yang kedua tentang tafsir. Ya, tafsir ini barangkali ada terobosan baru. Kalau pengarang tafsir yang isinya itu tafsir kekinian gitu. Jadi barangkali sekarang kan tafsir yang beredar di zaman modern, apakah bisa ada terobosan? Apakah ada saya ketahui belum membaca dan memberikan penafsiran pada masa kini. Bagaimana ini dapat Ibu Dokter ya, Ibu Dokter kalau tidak salah Ibu Dokter ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Wahidin bahwasanya dari khilafah yang sebenarnya biar bisa disosialisasikan ke masyarakat dengan mudah dan benar. Itu bagaimana, bisa dijawab dengan beberapa Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Bapak Budi Priyatna. Bagaimana meyakinkan umat bahwa ajaran khilafah itu bertentangan dengan Pancasila? Oke. Kemudian ini ada yang ketiga, yakni bagaimana cara mengembangkan minat tulis tentang agama atau tafsir, dan adakah terobosan agar Indonesia menjadi pusat pertama untuk membaca Al-Quran atau tafakuh fiddin. Kepada tiga pemateri untuk menjawab menjawab dari tiga pertanyaan tadi. Halo, ya saya dulu deh. Daripada terdiam-diam ini. Ya, saya setelah ini mohon diri, mau ada acara. Yang terkait dengan saya tadi tentang tafsir ya.
tafsir itu kan bagian dari produk dialog antara mufasir dengan kondisinya, dengan sosialnya. Sebenarnya kita ada beberapa mufasir Indonesia yang kalau mau ditelisik itu ada Mbah Soleh Darat, ada Mbah Bisri Mustafa, itu sebenarnya di ayat dalam-dalamnya itu ada, kalau dalam bahasanya kearifan-kearifan lokal itu ya. Ada beberapa yang nasihat-nasihatnya itu sangat sesuai dengan, karena memang dikarang oleh orang Indonesia. Tetapi kita yang bacanya orang masa kini ya harus dikontekskan, tetapi tidak jauh berbeda. Ada beberapa masalah, saya lupa ayatnya, lupa, di dalam buku tafsirnya Mbak Soleh Darat itu juga disinggung terkait dengan Pancasila ya, terkait dengan kenegaraan. Nah, kalau menerjemahkan ya otomatis di situ tidak ada HTI disebut. Tetapi memang kalau dibilang kekinian itu yang dimaksud apa gitu. Kekinian berarti kan yang pantas untuk sekarang. Kalau yang pantas untuk sekarang berarti yang membahasakan itu adalah kita. Kita ambil yang mufasir, yang kontemporer, ada ya yang abad-abad sekarang ya, Imam Sya'rawi, kemudian ya masih yang masuk sekarang juga Ibnu Asyur. Kalau Indonesia ya kita alhamdulillah punya Profesor Quraish Shihab gitu ya. Mungkin kalau tafsirnya kurang kita bisa langsung cross check. Jadi ini tantangan bagi kita. Kalau tadi dibilang siapa, Faisal tadi ya, ketua PKTK tadi, dibilang kita harus bisa menjadi mufasir yang dunia. Ya harus bisa, tetapi tidak hanya jargon. Kita harus memperbaiki semuanya, semua lembaga. Kalau dalam formal ya, karena kita terlalu banyak tuntutan di dalam dunia formal itu. Saya juga bayangannya seperti Faisal itu ya, lulus S2 itu seharusnya itu dia bisa paham ayat, kemudian mengkontekstualisasikan dan bisa menjadi penyebar rahmatil alamin, tapi tidak semudah itu. Nah, ini bagian PR PKTK deh. PR PKTK untuk bisa membuat pelatihan mufasir pemula yang kita kuatkan dulu. Ya, alhamdulillah kita punya ulama Gus Bahak seperti itu ya. Sudah mengkaji beberapa teks dasar, teks aslinya. Jadi tidak langsung mengkritik. Kalau di dunia kampus itu kan langsung mengkritik. Nah, tidak tahu teks aslinya. Untuk saya mungkin itu aja tadi ya. Yang lainnya untuk khilafah. Khilafah saya tidak berani menjawab. Ya, sama dengan pertanyaan yang kedua, bisa menjadi tafakuh fiddin, itu bisa saja. Tetapi jangan instan gitu. Sekarang itu adik-adik belajar itu ya anak-anak zaman sekarang semuanya instan. Jadi diajari kitab yang harus satu-satu itu tidak mau. Ya sulit jadinya. Mohon maaf saya tidak bisa berikan yang banyak, waktunya pasti terbatas. Ya, sebelum di stop sama moderator, saya jawab itu aja. Terima kasih. Silahkan yang lebih lengkap dari yang lainnya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Lilik. Saya menambahkan saja tadi terkait dengan khilafah ya. Jadi salah satu kekeliruan cara membaca teman-teman sebelah di dalam memandang hubungan antara agama negara, agama dengan ad-din wa daulah, kan seperti itu ya, atau antara Pancasila dengan agama, Pancasila dengan khilafah. Karena mereka menafsirkan relasi ini selalu dalam relasi yang opposite biner gitu. Jadi berlawanan.
seakan-akan ketika saya mengatakan bahwa agama dan Pancasila, berarti antara agama dan Pancasila ya adalah dua entitas berseberangan yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Ini kekeliruan berpikir yang paling fundamental yang sesungguhnya perlu diperbaiki ketika kita hendak melihat sesuatu pola hubungan agama negara Pancasila itu secara lebih luas. Saya akan katakan begini, bagaimana sesungguhnya meyakinkan bahwa khilafah dalam konteks keindonesiaan itu adalah sesungguhnya sudah berdiri. Nah, saya menyimpulkan di dalam penelitian saya terdahulu bahwa sesungguhnya kalau kita mengkaji secara substantif apa itu maksud dari khilafah, sesungguhnya Indonesia itu sudah menjadi negara khilafah. Kok bisa begitu? Karena begini, saya akan mengutipkan satu pernyataannya dari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau menyatakan satu definisi yang cukup menarik tentang apa itu politik. Beliau katakan, Asya satu hiya makana fi'lan yakunu bihin nasu aqraba ila salahi wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadh'uhu ar-rasul wa ma nazala bihi wahyun aw nafsun qur'aniyun. Beliau katakan begitu. Jadi yang dimaksud dengan politik adalah satu strategi kebijakan, pengaturan dan seterusnya yang jika dilaksanakan itu maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan akan menangkal bahaya. Meskipun sesungguhnya dasar-dasar dari politik itu tidak disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu sesungguhnya sudah syar'i. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan apa yang sudah dinarasikan oleh para ulama kita ketika menulis tentang definisi khilafah dan seterusnya, itu sesungguhnya muara utama dari berdirinya satu sistem khilafah sebagai sebuah konsep pemerintahan itu sudah ada di Indonesia. Misalnya kita membayangkan bahwa seorang imam, kepala negara, itu kan kalau kita buka kitabnya Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, itu kan menyatakan ada semacam 7 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Salah satunya adalah misalnya dia harus seorang mujtahid, dia harus ahli strategi militer, dia harus mengetahui sistem pengelolaan ketatanegaraan dan seterusnya. Nah, perbedaan dengan NKRI sebagai negara khilafah modern adalah syarat-syarat yang ada di dalam kepala negara yang dituliskan di dalam kitab kuning itu sesungguhnya hanya perbedaan di dalam konteks kelembagaan. Kalau yang tadi seorang mujtahid, seorang kepala negara harus mujtahid, berarti kan dia harus memiliki pengetahuan agama untuk agar negara itu juga ikut andil dan terlibat di dalam persoalan keagamaan, kan begitu. Nah, di Indonesia sudah ada Kementerian Agama, sudah ada MUI, sudah ada NU. Kita mau apa lagi? Kalau berbicara bahwa di dalam sistem pemerintahan itu perlu ada satu kelembagaan yang melahirkan fatwa-fatwa keagamaan, misalnya yang mengatur urusan-urusan agama. Kalau dulu itu masuk di dalam individu khalifah, kalau sekarang sudah muncul lembaga. Dan saya kira ini satu yang menarik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak perlu bahwa kita harus mencari-cari sebagai sebuah sistem itu harus muncul di Al-Quran dan hadis misalnya. RT/RW tidak ada di zaman Rasul. Ya, memang iya, tidak ada di zaman Rasul. Ngapain juga Rasul membentuk struktur pemerintahan sampai RT/RW, kan seperti itu. Tapi bahwa sistem pengelolaan seperti itu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan bagi umat Islam. Saya kira Indonesia ini sudah khilaf. Kita mau menolak apa lagi? Undang-undang kita, kalau kita mengacu pada teorinya Abdul Razak As-Sanhuri misalnya, beliau itu adalah salah satu orang yang menulis konstitusi Mesir yang ditulis tahun 1940-an. Dia mengatakan begini, sepanjang satu undang-undang itu mengadopsi dua nilai. Yang pertama nilai kemaslahatan umat manusia, yang kedua nilai-nilai keadilan, maka sepanjang itu pula suatu undang-undang dikatakan sebagai undang-undang yang Islami, meskipun tidak ada tidak secara eksplisit disebutkan Qur'annya, hadisnya, tapi sepanjang undang-undang itu mengadopsi dua nilai tadi, maka sudah Islami. Kita tahu bahwa bangunan yang ada di dalam undang-undang NKRI sudah sangat Islami. Kita mau nolak apalagi dari NKRI kalau mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan apakah Indonesia perlu diganti dengan sistem khilafah yang seperti apa yang dimaksud? Jangan-jangan kalau kita memaksakan kepada teori khilafah yang diadopsi oleh teman-teman Hizbut Tahrir, itu sesungguhnya mereka melupakan narasi substansi yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sehingga mereka jauh dari substansi. Itu yang pertama soal pembacaan soal khilafah.
Yang kedua adalah soal bagaimana kita meyakinkan bahwa khilafah itu bertentangan dengan Pancasila. Seperti saya yang katakan tadi di awal begini. Ada satu fatwa menarik yang dikemukakan oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Saya sering mengatakan ini dalam berbagai forum. Jadi Pancasila itu dalam studi lebih lanjut, dia tidak akan keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah imma Pancasila tuwafiqus syariah, bahwa Pancasila itu bisa jadi dia sesuai dengan syariat. Yang kedua adalah imma an la yukhalifah, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariat. Atau imma Pancasila ya syariah binafsiyah, atau bisa jadi Pancasila itu adalah syariat itu sendiri. Saya sudah tulis ini di dalam artikel yang sudah saya terbitkan di website Sam Khalifah. Di situ sudah, alhamdulillah sudah lebih dari 2.000 pembaca tulisan itu. Saya menyatakan tulisan itu dengan nalar maqasidus syariah dalam diktum Pancasila. Saya menyatakan bahwa kalau kita kaji secara lebih substantif, sesungguhnya Pancasila itu sangat Islam. Anda bayangkan apakah ada satu landasan ideologi di negara manapun yang mencakup nilai-nilai maqasidus syariah, nilai-nilai sumber di balik legislasi syariat yang sesungguhnya itu ada di dalam Pancasila. Itu sangat progresif sekali Pancasila yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita memaksakan misalkan menggunakan qanunus syariah, maka itu menjadi sesuatu yang inkonsisten di dalam dirinya sendiri. Ketika orang ingin mengatakan Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai sumber legislasi misalnya, dijadikan sebagai qanun, maka akan lahir persoalan baru. Akan menggunakan tafsir siapa ketika kita mau menerapkan Al-Quran dalam konteks keindonesiaan? Apakah mau menggunakan tafsirnya NU, menggunakan tafsir Muhammadiyah, menggunakan tafsirnya Habib Rizik, menggunakan tafsirnya Felix Xiao, atau siapa? Betul kan seperti itu. Apalagi kalau kita katakan misalnya, saya akan kutipkan pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nahjul Balaghah. Dia mengatakan begini, Al-Quran huwa khattun masturun baina daffatayil mushaf fa innahu la yantiq wala buddalahu min turjuman wa innama yantiqu bihar rijal. Kalau kita katakan bahwa Quran itu teks korpus syariah yang tertutup, dia tidak akan pernah berbicara, teks itu tidak berbicara. Ketika teks berbicara, maka sesungguhnya berbicara adalah mufassir, begitu ya. Jadi ketika ada seorang mufassir mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah A misalnya, maka itu bukan Al-Quran yang berbicara. Yang berbicara adalah mufassir. Dan sepanjang yang berbicara dalam mufassir, maka di situ bisa mengandung kebenaran atau kekeliruan. Itu ya. Makanya di dalam tradisi pesantren, ketika Anda mengkaji kitab tafsir sekalipun, selalu diakhiri dengan kata-kata wallahu a'lam. Dengan segenap kerendahan hati, mereka mengakui bahwa hanya Allah yang lebih tahu maksud dari satu teks, gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian dengan solusi menjadikan Quran hadis baik konstitusi itu adalah suatu solusi. Lagi-lagi solusinya khilafah. Persoalan kesulitan ekonomi khilafah. Ini khilafah. Kayak khilafah itu jadi paramet yang bisa mengobati berbagai penyakit. Saya kira keliru gitu ya. Jadi akan memunculkan satu hal-hal baru, persoalan-persoalan baru dengan klaim-klaim seperti itu. Saran saya adalah untuk teman-teman yang mempercayai khilafah, kalau memang kontribusinya adalah ingin memperbaiki Indonesia, masuk saja ke dalam sistem-sistem yang ada. Apa yang kurang-kurang itu Anda bisa tambahi di situ. Anda berkontribusi menjadi seorang hakim yang baik. Kalau misalkan hakim di Indonesia itu misalnya dikatakan kredibilitasnya sudah tidak lagi dianggap memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat, maka Anda masuk menjadi hakim. Anda Anda gunakan misalnya norma-norma Al-Quran dan hadis untuk memutus perkara ketika Anda menjadi hakim, boleh. Kenapa tidak boleh? Begitu. Anda kalau membaca misalnya, teman-teman membaca putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang sudah sekian ribu itu, banyak sekali narasi usul fikih yang saya temukan, karena kebetulan riset disertasi saya adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi. Anda akan menemukan misalnya bagaimana akhafud dororen menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jadi saya kira soal gagasan hukum Islam yang diadopsi ke dalam undang-undang itu sudah dilakukan tanpa klaim-klaim tentang khilafah harus ditegakkan dan seterusnya mengganti NKRI. Yang aku lihat di dalam mungkin kesimpulan ini adalah, ya, di dalam kesimpulan saya adalah bahwasanya kita harus kembali memahami bahwa bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah menyiapkan berbagai perangkat terkait dinamika kehidupan, tapi tentu saja bahwa itu harus disesuaikan dengan kemaslahatan zaman.
gitu ya. Karena terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, maka yang baku adalah kemaslahatan, begitu loh. Yang nanti akan ada pembahasan di dalam studi ulumul Quran, misalnya apakah kemudian nilai-nilai hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai tarjih terhadap hadis-hadis yang sahih sekalipun misalnya. Itu akan studi yang lebih lebar lagi. Dan mungkin akan disampaikan di kesempatan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari kaum Hawa, dari tadi kaum Adam. Silahkan Ibu Nur Hayati dari Riau yang akan bertanya pada sesi kali ini. Dan ada pertanyaan juga dari Muhammad Habibullah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemuda-pemudi zaman sekarang, Ustadzah, pemuda-pemudi zaman sekarang? Nggih. Monggo Bu Nur Hayati yang ingin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Quran An-Anfal asal Riau. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan Ustazah, bagaimana cara agar generasi milenial tidak mudah tertipu dengan kelompok yang menghancurkan agama dan umat atas nama Quran? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Terima kasih Mbak Nur Hayati, pertanyaan yang bagus. Oke, monggo Bu Nyai Lili. Ya, singkat aja. Oke. Kuatkan potensi diri dan jangan lupa diri. Kita hidup, bahasa saya terakhir tadi, kita orang Indonesia yang beragama Islam, bukan seorang Muslim yang kebetulan hidup di Indonesia. Jadi cinta Indonesia harus, kemudian bagaimana bisa mengembangkan, ya harus ngaji kalau kata Bu Risbah, harus ngaji. Ngajinya ngaji yang kitab sumber-sumber itu. Dan harus ada gurunya. Udah gitu aja. Kalau di mana saja kita ada gurunya, ada yang mengarahkan. Silakan yang lain. Saya mau pamit ini. Mungkin sekali closing statement kalau mau pamit ini Ibu Nyai. Apa? Mungkin langsung closing statement kalau mau pamit Bu Nyai ya udah. Oh iya. Ya. Saya kira yang lain juga pada mau pamit. Saya pamit duluan, pesan saja untuk lembaga PKTQ. Terus alhamdulillah terus ya, silakan terus untuk mencetak generasi Qurani yang tangguh, yang ya cinta Indonesia, cinta bangsa. Terus yang kedua, kita sebagai Muslim jangan hanya bangga ketika kita ini tadi katanya pesan untuk orang-orang muda kan, kalau siapapun yang mengkaji Al-Quran itu pasti selalu mengatakan terbaik. Satu kisah saja. Jadi guru saya dulu mengatakan kalau ada orang yang kemudian masuk dari agama lain masuk ke Islam, berarti dia telah mengkaji Al-Quran dengan sedalam-dalamnya dengan berbagai perspektif. Kemudian merasakan bagusnya dan konsistensinya Al-Quran, maka dia langsung kebetulan dapat hidayah ya, mengakui kemudian Islam. Sebaliknya, ada orang Muslim yang kemudian keluar ke agama yang lain, itu biasanya dia tidak atau meninggalkan Al-Quran. Terakhir, Islam memang agama moderat. Mau yang kanan-kanan banget, kiri-kiri banget, itu tidak ada landasan di dalam pemahaman Al-Quran melalui tafsir manapun. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Faisal.
Ya, saya lanjutkan tadi ya dari Bu Dr. Lili Umi Kalsum. Jadi bagaimana ini untuk anak-anak muda agar tidak cepat tergoda oleh pemikiran-pemikiran yang Ngapunten. aneh-aneh itu. Ya, Itu bunyi Lili sudah tidak Ya, gimana Mbak Eva? Oh, mati malahan. Iya, saya ada acara keluarga sore ini. Pamit ya Pak Faisal ya. Ya, monggo disambung yang lainnya. Ya, lanjut Mbak Eva, tadi ada nanya. Monggo Pak Sofi Mubarok, terima kasih ilmunya. itu. Saya pamit duluan. Bunyai berkenan mencari penanya terbaik untuk ini tadi. Penanya terbaik. Nggih. Nanya Satu terbaik. penanya. Nggih, satu penanya. Oh, Nggih. ya nanti saya WA sama Pak Faisal aja. Nggih. Ya, oke. Jadi Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semangat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Susul punya hati-hati. Kita tanah air ya. wabarakatuh. iya. Bisa dilanjut ya, moderator. Terkait dengan terkait dengan jawaban tadi soal bagaimana sebetulnya agar anak-anak muda-mudi ini tidak cepat terpengaruh. Saya kira begini, tidak semua yang seakan-akan terlihat Islam itu Islami. Kalau misalkan persoalannya hanya karena jenggot, Abu Lahab dan Abu Jahal itu juga kan berjenggot begitu, berjubah dan seterusnya. Dulu ada kalau Syekh Abu Zahra itu dalam kitab Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyahnya itu, orang yang membunuh Imam Ali itu malah orang yang hafizul Quran, imun nahar, imul lail, begitu. Orang yang hafal Al-Quran dan seterusnya. Tapi kenapa ia sampai tega membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena dia tidak hanya membaca Al-Quran sampai di kerongkongan, tidak masuk ke dalam hatinya, kan seperti itu ya. Dan biasanya problematika dari terjadinya orang di dalam memahami agama secara rigid itu kalau menurut kalau menurut Abu Zahra ini biasanya dicirikan oleh orang-orang yang memang dia tidak memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup baik, tapi kemudian dia tiba-tiba mendapatkan secercah pengetahuan dari Quran. Jadi mereka tidak cukup waktu untuk mendalami Al-Quran, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran literalis tadi. Pemikiran-pemikiran yang membahayakan. Ya saya kira itu, anak-anak muda-mudi ini jangan cepat terpengaruh dengan istilah-istilah Arab yang memang digunakan. Ini memang salahnya juga santri-santri kita juga ini, santri-santri NU ini, tidak mau merebut istilah-istilah itu. Jadi seakan-akan tidak mau, enggan menggunakan kata antum, akhi, ukhti, kan seperti itu. Padahal istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang sekarang sedang diperebutkan. Karena untuk menarik simpati bahwa dengan menggunakan antum, ana, ukhti, dan seterusnya, itu terlihat seakan lebih Islami. Nah, anak-anak muda NU-nya katakan seperti itu, justru merasa gerah dengan istilah-istilah itu. Saya kira ini juga menjadi problematis yang perlu diwacanakan kembali. Bagaimana sebetulnya agar kita bisa merebutkan kembali tadi simbol-simbol Islam itu. Nah, saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meyakinkan bahwa sesungguhnya khilafah yang yang diadopsi oleh HTI meskipun tidak banyak diyakini oleh umat Islam, misalnya dia tetap akan berdiri pada zat Imam Mahdi. Ya saya katakan begini, ya silakan, itu sebagai sebuah keyakinan. Kita tidak bisa menghakimi dogma seseorang. Orang mau meyakini bahwa langit akan runtuh, ya silahkan saja. Nanti ditunggu saja, barangkali bisa jadi khilafah akan berdiri 2000-3000 tahun yang akan datang, siapa tahu ya, sah-sah saja orang meyakini seperti itu.
Tapi bahwa yang perlu dicatat adalah bahwasanya kalau kita mau mengkaji secara lebih serius, itu sesungguhnya agama itu adalah sangat dinamis. Agama itu adalah tidak agama tidak secara rigid mengemukakan satu sistem baku dalam konteks pemerintahan. Anda bayangkan misalnya Khulafaur Rasyidin punya sistem yang berbeda-beda dalam kepemimpinan. Itu menandakan bahwa kita sebagai umat Islam itu boleh melakukan kreasi istihad-istihad baru atas sistem perpolitikan yang diadopsi sepanjang itu memang kompatibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ingat bahwa di dalam hukum muamalah kita harus meyakini bahwa al-aslu fil muamalat al-iltifat ilal ma'ani duna ta'abbud. Jadi dasar dari hukum-hukum muamalah itu adalah kembali kepada substansi. Bentuknya seperti apa tidak lagi tidak lagi perlu dipertahankan secara taken for granted. Saya kira itu sebagai closing statement saya. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Faisal Hilmi dari Forum Kajian Tafsir Al-Quran yang sudah mengundang saya untuk bisa kita saling berdiskusi di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada beberapa yang saya sampaikan itu keliru. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, kayaknya masih mute suaranya. Ya. Ya, Ustadz Sofi, bisa sekalian closing statement-nya. Tadi saya sudah menyatakan closing statement bahwa tidak usah kita berhenti membaca lah begitu. Jadi sesungguhnya kalau kita mengkaji secara lebih dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama, kita semakin akan menemukan betapa dinamisnya ajaran Islam, betapa dia sholihun likulli zaman wal makan. Sehingga ketika kita kembali kepada romantisme masa lalu, itu justru adalah satu kemunduran yang tentu tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Itu saja, saudari moderator, sebagai closing statement dari saya. Berkenan untuk mencari penanya satu terbaik, Ustaz. Dari Bapak, ada Bapak Zainal Abidin, ada Bapak Wahidin, Budi Priyatna, Bapak Muhammad Habibullah. Untuk Nyai Lilik memilih Nur. Mungkin Ustaz Sofi bisa yang lain yang terbaik. Ya, saya kira ini pertanyaan dari Bapak Zainal Abidin menarik gitu. Soal itu ya. Karena bagaimana cara kita bisa mengkritisi pandangan atau keyakinan orang-orang Hizbut Tahrir bahwa kelak suatu ketika HTI akan berdiri pada saat munculnya Imam Mahdi. Itu pertanyaan saya kira menarik. Karena itu persoalan ideologi dan keyakinan memang kita tidak bisa menghukum sekaligus. Tapi tentu saja kita bisa berdiskusi secara ilmiah. Itu ya. Itu saja Mas Ustaz Faisal. Syukran, jazakumullah Ustaz. Untuk penanya terbaik ketiga, Dr. Dripa, dipersilahkan untuk mencari siapa penanya terbaik yang ketiga. Mbak Eva, mohon yang lain aja. Saya kurang menyimak atau lagi dalam perjalanan. Untuk Bapak Haji Edi barangkali.
Pak Haji Edi, apakah masih bersambung? Apa sudah lagi di rapat yang lain sepertinya? Pak Haji, apakah masih ada di sini? Oke, sepertinya sudah tidak ada, karena tadi sudah ada rapat di kementerian. Boleh mungkin yang terakhir ya, saya pilihkan. Atau silakan Mbak moderator aja yang milih nih. Kan tadi silakan Mbak Eva sendiri yang milih. Mangga, mangga. Satu terbaik nanti akan dikirim pulsa hari ini juga walaupun sedikit dari Fafasel. Ya, dari saya sendiri mencakup satu pertanyaan mencakup beberapa jawaban tadi dari Bapak Wahidin, penyuluh agama Ciamis. Dari Ciamis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah selesai terlewati. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih Mbak Eva ke mute. Ke mute Mbak Eva, dicek lagi. Ya, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara, diskusi telah kita lewati. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa dan audiens sekalian yang telah mengikuti partisipasi dengan baik. Hadirin sekalian, demikianlah. Sebelum kami tutup, kami akan menyimpulkan sedikit dari Dr. Lili. Dr. Lili, bahwasannya jangan lupa diri dan persiapkan diri, cintai Indonesia, juga mengajilah dengan sumber yang jelas, yang bersanad. Dari pemateri yang pertama tadi menjelaskan bahwasannya siapkanlah menghadapi tantangan di Indonesia karena banyaknya gerakan-gerakan yang muncul dan generasi milenial harus mendapatkan informasi secara proporsional. Yang terakhir dari Bapak Sofi, bahwasanya jangan berhenti membaca, apalagi membaca para tokoh dan ulama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit 2 menit, 3 menit. Untuk tadi 3 penanya terbaik, nanti mohon PM ke admin yang ada di grup webinar PKTK. Saya ulangi, penanya terbaik tadi ada Pak Zainal Abidin, ada Nur Hayati, dan Bapak Wahidin. Monggo nanti PM, insya Allah hari ini akan dikirim walaupun sedikit. Dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah bulan September akan ada webinar lagi, insya Allah dengan tema-tema yang up to date, bagaimana Al-Quran agar menjadi guidance, al-huda dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi juga terima kasih buat semuanya. Moga-moga bisa nyambung silaturahim terus di grup PKTK, insya Allah yang setiap bulan ini akan terus diadakan. Kembali ke Mbak Eva, mungkin sementara itu nanti sertifikat akan dibagikan di grup. Jika tidak hari ini, maksimal besok ya. Di grup webinar PKTK nanti akan dibantu admin. Mungkin itu Mbak Eva, silahkan. Matur suwun sangat semuanya. Pangapunten. Alhamdulillah.